Selamat malam pemirsa, apa kabar? Tadi menjadi jumpa kita dalam iNewsroom Weekend. Saya Wilson Purba, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil sedan yang sedang parkir di res area kilometer 6 Tol Jakarta Cikampek tiba-tiba terbakar. Diduga api muncul karena korsleting di bagian mesin. Mobil kebakar. Mobil kebakar. Video yang direkam warga ini terlihat asap tebal dan kobaran api berasal dari sebuah mobil sedan yang terbakar di res area kilometer 6 Tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan langsung bergerak ke lokasi dan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Dalam waktu 30 menit api berhasil dipadamkan. Diduga api berasal dari percikan di dalam mesin yang kemudian membakar seluruh mobil. Kronologisnya mobil sedang diparkir, mereka sedang istirahat melaksanakan sholat Jumat, tapi mobil saat diparkir keadaan mati, terus terjadi percikan api dan langsung mobil terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran mobil sedan ini. Untuk penyelidikan lebih lanjut, bangkai mobil dibawa unit laka lantas. Pemirsa, 2 kelompok pelajar sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya seorang siswa SMP terluka akibat dianiaya sekelompok pelajar SMP lainnya. Tawuran antar 2 kelompok pelajar sekolah menengah pertama pecah di Jalan Insinyur Haji Juanda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial ini, sekelompok pelajar tiba-tiba menyerang pelajar lain. Warga yang geram pun langsung membubarkan aksi tawuran. Sontak para pelajar kocar-kacir usai dibubarkan. Menurut warga, tawuran pelajar ini sering terjadi. Ya, ada anak 1 orang situ dipukulin sama anak-anak yang datang dari angkot. Ya. Cuma itu sih yang parahnya. Mereka dari mana, Kang? SMP 12 kayaknya. SMP 12 sama Muhammadiyah. Akibat tawuran ini, seorang siswa mengalami luka-luka karena dianiaya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu tawuran antar pelajar juga terjadi di Jalan Raya Tanjung Barat, Poltangan, Jakarta Selatan. Menurut keterangan warga, terjadi aksi saling serang antara 2 kelompok pelajar menggunakan batu dan senjata tajam. Pengendara yang melintas di lokasi khawatir jadi korban salah sasaran. Mereka meminta agar polisi rutin melakukan patroli untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Pencuri ribuan buku nikah di kantor Kementerian Agama Bungo Jambi akhirnya ditangkap petugas gabungan. Ribuan buku nikah yang dicuri rencananya akan dijual pelaku ke wilayah Sumatera Barat. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Bungo dan Polsek Padang Barat mendapatkan identitas dan keberadaan pelaku di daerah Padang Barat, Kota Padang. Tersangka diketahui tengah mengendarai mobil jenis Karimun berwarna hitam digerebek oleh petugas di pinggir jalan raya. Tersangka bernama Agam Saputra, warga Kampung Juwo, Kecamatan Lubek, Kota Padang ini tak dapat berkutik setelah diringkus petugas di atas mobilnya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati ribuan buku nikah hasil curian yang disimpan di dalam kardus di belakang mobil. Dari pengakuan tersangka, ribuan buku nikah ini akan dijual dan diedarkan di daerah pesisir selatan dan Pekanbaru oleh temannya. Sebelumnya sebanyak 1.500 buku nikah di kantor Kemenak Bungo Jambi hilang dicuri oleh orang tak dikenal. Selanjutnya petugas Polres Bungo melakukan pengembangan pencarian tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus pencurian.
Oknum polisi yang viral karena diduga memeras warga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bribka PK terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi akhirnya resmi menetapkan status tersangka kepada Bribka PK, oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang mahasiswi di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan tim gabungan Polrestabes Medan, Bribka PK terbukti melakukan tindak pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp200.000. Polisi turut mengamankan 1 unit sepeda motor, seragam polisi, dokumen kendaraan korban, serta uang Rp100.000. Selanjutnya juga dari fakta-fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari saksi korban bahwa benar adanya perbuatan tersebut, ya, dugaan pemerasan ataupun pemerasan. Dan saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi di lapangan yang melihat kejadian tersebut. Bribka PK kini menjalani proses pemeriksaan lanjutan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel, kini masih ditahan di Mapolres Jombang, Jawa Timur dan masih dalam pendampingan kepolisian. Dalam sel tahanan, Jody menjalani tes kesehatan untuk pemulihan kondisi pasca kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan suami. Jody sudah ditahan di Mapolres Jombang sejak Kamis malam lalu dengan didampingi keluarga. Namun mereka langsung meninggalkan Polres Jombang. Saat ini proses pemeriksaan telah selesai dan tinggal menunggu berkas lapor dari Polda Jawa Timur untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang. Sejak ditahan, belum ada keluarga Jody yang menjenguknya di Mapolres Jombang. Jody dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman mulai denda jutaan rupiah hingga 6 tahun penjara. Jody dinilai melebihi batas kecepatan saat berkendara. Tubagus Jody dinilai lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia. Seorang pria mengamuk dan mengancam warga dengan senjata tajam. Video amatir warga merekam saat seorang pria mengamuk dan mengancam warga lainnya dengan anak panah dan celurit di Jalan Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat pelaku menumpang ibadah di kontrakan milik PLN. Usai ibadah, pelaku sempat berbincang dengan salah seorang warga. Namun tiba-tiba pelaku kesal setelah menanyai agama warga tersebut yang ternyata berbeda dengannya. Kita segera bergabung dengan Iyung Rizky yang kini berada di Mapolres Depok, Jawa Barat. Selamat sore Iyung, bagaimana sejauh ini pemeriksaan dari pelaku yang membawa senjata tajam ini? Ya, sore Wilson dan pemirsa, saat ini memang pelaku sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani serangkaian pemeriksaan psikologi terkait kejiwaannya yang dianggap tidak standar oleh kepolisian sehingga dirinya harus menjalani pemeriksaan psikologi selama 14 hari di Rumah Sakit Polri. Wilson. Dari pemeriksaan sementara pihak kepolisian, benarkah karena perbedaan agama memicu pelaku ini marah dan mengancam warga lain dengan senjata tajam? Memang belum diketahui secara pasti karena saat diperiksa pelaku ini sempat berubah-ubah pernyataannya sehingga polisi masih terus melakukan pendalaman apakah permasalahan percecokan awalnya itu dari saat korban ditanyai status agamanya oleh pelaku gitu Wilson. Sudah berapa lama pelaku diperiksa dan apakah sudah ada hasil sementara dari pemeriksaan, Iyung? Hingga kemarin, sejak kemarin maksud saya, setelah ditangkap oleh petugas yang menerima laporan bahwa pelaku sedang mengamuk di lokasi di Jalan Kemiri,
Setelah dibawa ke Mapores, pelaku langsung menjalani pemeriksaan di ruang reskrim. Dan memang pernyataannya selama pemeriksaan masih berubah-ubah, sehingga memang keputusannya tadi pagi pelaku langsung dibawa ke rumah sakit Polri. Begitu, Yuston. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi pelaku saat ini? Apakah baik-baik saja atau dirawat? Selama 14 hari ke depan, pelaku diinapkan di rumah sakit Polri. Kalau untuk korban seperti apa, Iyung? Apa keterangan yang disampaikan korban kepada pihak kepolisian? Memang korban kemarin saat diperiksa, korban mengatakan sebelumnya pelaku menumpang beribadah di salah satu mes milik PLN, dan setelahnya pelaku sempat meminta untuk menyetel musik dan ditolak oleh pelaku. Saat itu memang ada percekcokan melalui dialog, dan sebelumnya pelaku juga sempat mengancam korban hingga korban kabur keluar dengan menggunakan panah dan busur paralon hingga memecahkan mobil yang diparkir di depan. Apakah saat datang ke lokasi kejadian korban memang tidak mengetahui bahwa pelaku ini membawa senjata tajam dan juga anak panah, Iyung? Tidak diketahui karena hanya terlihat tas seperti tas pancing yang terlihat oleh korban. Dari isi tas pelaku ini, adakah barang-barang lain yang berbahaya untuk warga? Belum diketahui, memang polisi juga belum memberikan apakah hasil pemeriksaan dan barang bukti apa saja yang diamankan dari pelaku di tempat kejadian. Setelah kejadian, bagaimana warga mengamankan pelaku? Warga memang sempat kesulitan karena warga banyak yang takut juga karena mengancam dengan senjata tajam. Akhirnya warga menelpon ke Mapores Depok, hingga Mapores Depok mengirimkan tim Jaguar dan langsung diamankan oleh tim Jaguar dan dibawa ke Mapores Depok, gitu ya, Son. Saat polisi datang, apakah pelaku ini sudah ditangkap oleh warga atau warga hanya mengepung dia di satu lokasi saja, Yung? Dari video yang beredar, nampaknya warga hanya mengepung pelaku di satu lokasi dan tim Jaguar yang menangkap pelaku tersebut. Baik, terima kasih Yung atas informasinya. Kami nantikan seperti apa hasil penyelidikan dari kejiwaan pelaku di Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, lagi-lagi mantan wali kota Solo ini melakukan gebrakan memberi kaos kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bergambar banteng celeng. Benarkah ini manuver meloloskan Ganjar menjadi calon presiden? Kami hadirkan pembahasannya usai jeda berikut.